Sahabat Akuntan, kembali lagi bersama kami IAI Jatim Knowledge Sharing. Perkenalkan, nama saya Zahra Arsita, staf IAI Muda dari Departemen External Affairs. Oke, kali ini temanya tentang perpajakan, tentunya dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Joko Dewantoro, MSI, AK, BKP, selaku Ketua Bidang Akuntan Pajak di IAI Wilayah Jawa Timur. Halo Pak Joko, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, halo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat akuntan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak. Amin, amin, amin. Ya, insya Allah. Ya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu kesibukan Pak Joko apa ya Pak? Sekarang ini? Ya. Ya biasa ngajar, seminar. Tapi yang paling sibuk itu saya kan jadi RW ya, itu yang paling sibuk. Tidak terprediksi nih karena dampak sosial dari COVID itu. Pandemi. Iya. Dari pandemi. Lebih sibuk mana Pak? Apa kesibukan saat COVID dengan kesibukan sebelum COVID? Ya ini enaknya itu COVID ini karena semuanya di lockdown ya, dibatasi social distancing, itu akibatnya kira-kira 70% lebih aktivitas itu bisa dihandle dari rumah. Tapi kalau jenis kesibukannya sih sama ya. Sama saja. Persiapan ngajar, cuman kalau dulu kan harus pagi-pagi berangkat ke kampus, sekarang enggak gitu harus ya. Perjalanan dulu ya Pak. Perjalanan gitu. Dari sini Sekarang ke enggak sini, ya. Iya. Oke, langsung saja ya Pak, kita masuk ke topik acaranya. Oke, kan Bapak Joko kan selaku Ketua Bidang Akuntan Pajak di IAI Wilayah Jawa Timur ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih bidang akuntan pajak di IAI Wilayah Jawa Timur itu? Apanya? Bidang akuntan pajak di IAI Wilayah Jawa Timur. Oh, ya tentunya kita ya sebagaimana namanya ya, karena yaitu yang kita kerjakan adalah sosialisasi ya kepada anggota supaya tetap profesional di bidang perpajakan dan membantu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan di bidang perpajakan dan menjadikan wajib pajak itu lebih sadar dan taat pajak. Jadi lebih ke mengedukasi ya Pak? Ya lebih banyak ke situ. Nah, kalau biasanya nih Pak, di setiap bidang itu kan ada program yang direncanakan atau yang akan direalisasikan gitu. Nah, kalau di bidang akuntan pajak IAI Jatim ini kira-kira program apa ya Pak yang akan dijalankan? Oh iya, ya sebetulnya seperti tadi ya saya katakan tadi, kita lebih banyak ke edukasi atau sosialisasi ya. Cuman waktu kita bikin itu ya kita bikin ada salah satu program unggulannya itu tentang tax corner ya. Tapi ya itu membicarakan dengan kelompok kecil gitu ya di kafe-kafe gitu, tapi karena ada pembatasan social distancing ini sehingga sekarang ini tawarannya lebih banyak ke webinar. Nah, jadi pesertanya meluas dan tidak terbatas, dan kita ini selama ini lebih banyak bekerja sama dengan pihak lain. Jadi seperti dengan tentunya Dirjen Pajak sendiri, kemudian dengan IKPI, dan akhir-akhir ini yang justru agresif itu adalah dengan Ikatan Alumni. Ikatan Alumni. Salah satu yaitu yang menyebabkan pesertanya juga lebih banyak. Kita selama ini lebih banyak tidak berbayar ya. Jadi hanya beberapa pihak yang minta ya memang lebih murah sih penyelenggaranya ya. Kalau dulu waktu tax corner itu ada makan, sewa tempat gitu ya. Tapi dari sudut ya itu waktu offline, karena online ini ya hanya konsekuensi dari bayarnya lebih relatif murah, hanya untuk orang-orang yang membutuhkan sertifikat aja yang ditarik dengan biaya yang sangat murah. Jadi sekarang penyelenggaraannya sewa Zoom gitu ya Pak, secara online. Iya, secara online, dan itu sebetulnya manfaat ininya jangkauannya lebih luas, dan kenyataannya memang begitu. Kalau kita dulu tax corner itu ya paling 50 orang gitu ya.
itu sekarang bisa lebih dari 500. Jadi kayak menyebar gitu ya Pak, nggak hanya orang di Surabaya aja, betul, tapi di belahan Indonesia juga tergantung bisa. kita agresifnya memasarkan itu. Oh ya Pak, menyinggung tentang Tax Corner tadi ya Pak, sebenarnya program Tax Corner itu program seperti apa ya Pak? Iya, seperti kalau aslinya itu ya kita mengemas masalah pengetahuan perpajakan ya, apakah itu tentang menafsirkan peraturan yang baru atau hal-hal yang dipandang isu gitu ya, tapi dengan cara rileks. Jadi kita ini ngomong-ngomong di kafe gitu ya, jadi tidak webinar. Sekarang ini webinar yang kita kemas pun juga sifatnya lebih talk show. Jadi saya misalnya jadi moderator itu mewawancarai, jadi bukan narasumber presentasi begitu ya, tetapi wawancarai kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab gitu. Jadi itu lebih mengarah lah. Nanti di tengah-tengah ada pihak-pihak sedikit gitu boleh dipresentasikan. Jadi kemasannya harus lebih menarik karena apa? Tidak berhubungan langsung dengan audiens ya. Kira-kira itu. Jadi kayak lebih berdiskusi gitu. Lebih diskusi. Oke Pak. Jadi dulu itu waktu saya belajar di perkuliahan itu sedikit mendengar kalau akuntansi dan perpajakan itu kayak sedikit berbeda gitu ya Pak dari peraturannya juga. Nah lebih spesifiknya nih Pak, perbedaannya itu terletak di mana sih Pak antara akuntansi dan perpajakan? Sebetulnya kalau saya mengatakan perpajakan sama akuntansi itu bukan berbeda ya, tapi seperti dua sisi mata uang. Sisi mata uang. Nah, yang satu itu akuntansi. Karena apa? Di dalam undang-undang pajak sendiri disebutkan pajak terhitung itu harus melalui akuntansi gitu loh. Ya, jadi nggak mungkin lah orang bisa ngitung pajak kalau akuntansinya nggak beres. Makanya saya katakan dua sisi mata uang. Sisi sebelah sini akuntansi, kalau akuntansinya baik, pajaknya pasti baik. Ya, jadi dia itu tidak bisa terpisahkan. Nggak mungkin orang bisa ngitung pajak nggak tahu akuntansi ya. Jadi mungkin ini istilah yang mungkin ya mudah-mudahan tepat istilah saya. Akuntansi dan pajak itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi selalu berhubungan. Iya, selalu berhubungan. Jadi kalau pajak itu nggak ada akuntansinya ya bukan uang kan, bukan sisi mata uang, dia saling melengkapi. Nah, akuntansi itu nggak akan useful kalau tidak dipakai untuk ngitung pajak gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kayak pasangan gitu ya. Iya, melekat sudah. Iya, nggak bisa di dalam undang-undang perpajakan disebutkan juga pasal 28 itu wajib membukukan itu. Istilahnya bukan akuntansi membukukan. Nah, dan itu terkait juga nanti dengan uji kepatuhannya dengan pasal 29 yaitu pemeriksaan pajak. Jadi sangat penting banget. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita sebagai umat muslim pun ya, akuntansi itu hukumnya wajib. Al-Baqarah 282. Ya, diwajib, ya alladzina amanu pajak tubuh diwajibkan mencatat. Nah, ya, jadi bukan main-main lagi. Terus terakhir sendiri itu di Al-Baqarah itu di Quran itu bukan untuk information decision making, justru itu yang bagus ya, yang sekarang menjadi tujuan akuntansi apa? Menghindari kefasikan. Fasik itu resiko di belakang hari. Risk. Jadi risk base, bukan hanya informasi, tapi informasi yang mengandung resiko, bukan peluang tapi resiko. Kalau peluang itu sih opportunity, tapi kalau risk itu bisa habis orang. Ya. Biasanya Kak di perusahaan itu kayak ada pengendalian internal gitu itu ya Pak? Iya, tapi ini lebih ke tersembunyi. Iya, jadi misalnya ada orang-orang yang sengaja, misalnya kalau kita misalnya ya, kamu asuransi gitu, syarat-syarat asuransi itu kadang-kadang ditulis kecil-kecil yang kita nggak mungkin baca. Nah itu harus dicermati, di situ ada risk itu. Jadi di Quran 282 itu disebutkan betul bagaimana utang piutang itu harus diteliti betul, karena mengandung risk di belakang hari. Jadi mengajarkan kita untuk lebih teliti ya Pak, membaca sesuatu apapun itu. Iya Pak.
Lalu Pak, di perpajakan di Indonesia itu kan sebagai salah satu penghasilan negara gitu ya Pak. Nah, wajib pajak di perpajakan Indonesia itu siapa saja sih Pak yang bisa disebut wajib pajak? Oh, ya wajib pajak di Indonesia itu, nah ini kalau saya ngajar sama anak-anak, makanya bayi di Indonesia itu lahir cengar nangis tuh karena dia langsung jadi wajib pajak. Ya, jadi itu karena ya wajib pajak itu orang mulai lahir, cuman nanti ada batasan yang lebih spesifik ya. Orang lahir sampai mati itu boleh dikatakan sebagai wajib pajak orang pribadi. Makanya bayi-bayi Indonesia lahir cengar nangis langsung jadi bukan wajib pajak ya, subjek pajak. Nah, jadi tolong dibedakan antara subjek pajak dengan wajib pajak. Nah, kalau dia sudah punya penghasilan, nah dia harus penghasilannya di atas PTKP harus punya NPWP. Nah, dia itu menjadi wajib pajak. Jadi orang pribadi itu begitu. Nah, yang satu lagi badan itu begitu lahir cengar, jadi di akte misalkan dirikan PT atau yayasan atau apa, begitu lahir cengar dia wajib pajak. Jadi ya banyak kalau kita hitung, tapi yang paling banyak sekarang justru fenomena ternyata di Indonesia paling banyak itu wajib pajak yang kategori kecil UMKM itu. Ya, itu kalau dari jumlah fisiknya itu kira-kira 60-an% ya, lebih 60%-an lebih sedikit lah gitu ya. Jadi beda ya Pak subjek pajak sama. Oh iya beda. Kalau subjek pajak itu ya tadi ya, kalau wajib pajak itu ada kewajiban melekat untuk melapor. Kalau subjek pajak itu misalnya Anda belum wajib pajak ya, masih ditanggung orang tua. Tapi kalau beli makanan di toko kita bayar pajak. Nah, itu karena subjek pajak gitu. Itu 10% gitu ya Pak. Iya. Nah, itu Pak, kan biasanya itu ya, kan ada orang itu yang mindsetnya itu masih belum kayak ngapain sih saya bayar pajak, gak ada impactnya buat saya gitu kan Pak. Kadang kan kurangnya edukasi perpajakan kan bisa bikin orang seperti itu. Nah, fungsinya sih Pak dari pembayaran pajak itu apa sih Pak? Lalu impactnya bagi masyarakat itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya kalau kita ini ya, kalau saya nerangkan kepada orang-orang atau itu, kita tariklah misalnya waktu kita hidup di RT gitu ya. Sebetulnya bayar pajak itu seperti iuran RT gitu. Kalau nggak ada iuran itu sampahnya siapa yang ngangkut? Jadi sebetulnya negara itu punya kewajiban untuk pekerjaan-pekerjaan publik. Contohnya ngangkut sampah ya, kemudian pengadaan air. Nah kalau semuanya itu pakai sumur-sumur sendiri-sendiri gitu ya, terus jalannya bikin sendiri gimana ya? Jadi pemerintah itu untuk pembiayaan publik itulah dia mengungut pajak namanya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Dasar itu pungutan begitu harus diatur undang-undang. Ya, di agama pun juga begitu. Ya, cuman yang dipungut pajak itu bukan everybody ya. Jadi pasal 4 ayat 2 itu orang yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis. Jadi sebetulnya nggak sembarangan orang miskin itu nggak ditarik, hanya orang yang punya tambahan kemampuan ekonomis gitu. Bahkan orang yang miskin ini harus dibantu, dikasih subsidi, dikasih apa. Di agama pun juga gitu. Inna atau inna kausar gitu ya. Aku beri kamu buahnya. Fasol iribobikaman karma, maka sholat dan berkorban. Korban itu maksudnya pajak. Karena apa? Nggak ada orang rela bayar zakat itu, maka dia berkorban gitu. Ya, pajak juga gitu karena itu mengurangi konsumsi. I itu sama dengan C plus I, konsumsi ditambah investasi. Nah, karena ada pajak itu yang dikurangi bukan investasinya, C-nya konsumsinya dikurangi gitu. Nah, itu tidak ada yang rela. Tapi kalau nggak diterangkan dari ekonomi makro, sebetulnya uang pajaknya itu dikumpulkan ke negara jadi belanja lagi. Ya, dan itu diterima oleh masyarakat. Belanja negara tadi yang melaksanakan bukan negara, yang melaksanakan masyarakat. BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan untuk melaksanakan belanja negara tadi. Jadi negara itu nggak belanja beli-beli sendiri gitu. Ya, gitu ya. Dengan begitu mudah-mudahan. Nah ini penting nih
ekonomi publik perekonomian. Jadi siklusnya itu kan begitu, ada negara, ada masyarakat. Negara butuh APBN, butuh pembiayaan, maka dia lewat undang-undang itu membayar pajak. Nanti nyalurkannya juga nggak sembarangan, lewat APBN itu undang-undang juga. Ya. Berarti intinya pembayaran pajak itu ya juga untuk kita sendiri. Iya, secara tidak langsung begitu. Secara tidak langsung juga membantu orang-orang sekitar kita. Jadi negara yang kuat itu ya, sekarang slogannya Dirjen Pajak bagus. Pajak yang kuat, negara itu maju. Karena negara itu nggak dari mana duitnya kalau nggak dari pajak. Makanya yang dipentingkan itu negara itu harus mempunyai iklim yang sehat di dalam berusaha sehingga nyaman gitu ya, tidak ada korak-korak, tidak ada apa gitu ya, sehingga ekonomi itu betul-betul tidak costly. Nah kalau tidak costly berarti pajaknya kan tinggi, itu labanya gitu loh, dan biayanya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau banyak pungutan-pungutan liar gitu-gitu nah itu harus kita kikis. Ya itu yang menyebabkan kita ini potensi pajaknya katanya besar tapi pendapatannya kecil, karena semua itu masih mementingkan pribadi-pribadi itu. Ya apakah itu pengawas di bidang perpajakan atau pengawas di bidang yang lain ya, di jalan-jalan itu kalau ceritanya sopir-sopir itu masih kayak gitu.